Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan bersama-sama menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-hambanya. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama merenungkan panggilan Tuhan bagi kita semua dengan menyanyikan Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah Kamis Putih ini dengan pengakuan demikian. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, malam itu Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Yesus berkata, murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan.
Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita bersama-sama merenungkan pengkhianatan yang telah dilakukan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ketika kami mengingat kembali akan peristiwa ketika Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, kami pun juga teringat kepada diri kami masing-masing yang juga kadangkala berperilaku seperti Yudas Iskariot. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan pengkhianatan kami. Kiranya Tuhan Allah senantiasa melimpahkan kasih karunia-Mu, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26, bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 32 dan juga Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 15 demikian. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab
aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Pertanyaannya, maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Nah, saat ini kami persilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku untuk boleh saling membasuh kaki. Dipersilahkan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan ini Kau memberikan waktu bagi kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah kami semua, kiranya Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh memahami dan menghayati akan kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan bagi hidup kami. Hati dan pikiran kami terbuka untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca bersama-sama, sambilkan dari Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17, dan nanti dilanjutkan ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjut ayat 31b sampai 35 demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau,
engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, melainkan juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu telah menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Shalom saudara-saudaraku, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama kembali menghayati kasih Tuhan melalui ibadah Kamis Putih. Dalam tradisi gereja, kita menghayati secara simbolis dengan melakukan pembasuhan kaki. Pelajaran yang dapat kita ambil dari gerakan simbolis ini adalah kerendahan hati atau hati yang menghamba. Hal ini identik dengan hati yang mau melayani. Nah, jikalau ada pertanyaan, lebih menyenangkan mana? Melayani atau dilayani? Bagaimana jawab saudara-saudara? Kalau mau jujur, pasti lebih menyenangkan dilayani. Tetapi jika semuanya minta untuk dilayani, lalu siapa yang akan melayani?
Mungkin ada yang menjawab demikian. Ya, yang melayani Pak Pendeta sajalah bersama para penatua dan diaken. Apalagi di saat sulit seperti ini, pas kalau berkata, jemaat tinggal di rumah saja ya, biar kami yang melayani jemaat semua. Lalu apakah benar? Jikalau ada pemahaman bahwa yang dipanggil untuk melayani itu hanya pendeta, penatua, dan diaken saja, karena mereka yang telah ditabiskan atau diteguhkan. Tentu hal ini tidak benar. Semua orang yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk melayani, sama seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal ini dapat kita hayati dalam peristiwa ketika Yesus membasuh kaki para murid. Saudara-saudaraku, di dalam Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17 diceritakan sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saat kematiannya telah tiba. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam bersama, Yesus menggunakan momentum itu untuk melakukan gerakan simbolis dengan membasuh kaki murid-muridnya. Sebenarnya membasuh kaki bukanlah hal yang luar biasa pada saat itu, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sana. Kebiasaan mencuci kaki adalah tradisi yang biasa mereka lakukan. Tetapi Yesus menggunakan tradisi itu untuk menyampaikan makna yang lebih dalam daripada sekedar membersihkan kaki dari kotoran debu yang menempel, seperti kebiasaan orang-orang pada saat itu. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, di dalam Yohanes 13 ayat 12, Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Hal ini menunjukkan memang ada suatu makna baru yang Yesus ingin sampaikan kepada para murid. Gelar yang diberikan para murid bahwa dia, Yesus, adalah guru dan Tuhan, dimaknai secara baru oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini, gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan bukanlah suatu gelar untuk menunjukkan suatu kekuasaan duniawi yang dipakai untuk memerintah dan merasa berhak memperoleh perhatian atau pujian dari orang lain. Tetapi gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan dimaknai sebagai suatu gelar untuk mengungkapkan tindakan perendahan diri yang bersedia untuk melayani orang lain. Pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid ini juga akan menarik jika kita kaitkan dengan apa yang akan Yesus lakukan selanjutnya, yaitu ketika Yesus rela menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Pembasuhan kaki yang tadinya hanya dipahami untuk membersihkan kotoran debu yang menempel di kaki, kemudian dipakai Yesus untuk memberikan pemahaman baru, yaitu tentang pembersihan diri dari dosa. Dengan demikian, pembasuhan kaki juga dapat dipahami sebagai gerakan simbolisasi tentang pengampunan dosa. Dalam ayat 14 sampai dengan 15, Yesus pun juga berkata demikian, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dengan demikian Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang telah diteladankannya. Bapak Ibu, ini wajib hukumnya dan tidak bisa ditawar-tawar, harus dilakukan. Jikalau Tuhan Yesus mewajibkan kita untuk saling membasuh kaki, maka artinya kita juga diwajib untuk saling melayani dan juga saling mengampuni. Selain kita diwajibkan untuk saling melayani dan saling mengampuni, dalam Yohanes 13 ayat 31b sampai dengan 35, Yesus juga memberikan sebuah perintah yang baru kepada kita, yaitu supaya kita saling mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa ada embel-embel ambisi untuk mengejar prestis atau harga diri. Sebab jika itu yang menjadi orientasi kehidupan dan pelayanan kita, maka kita akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri, yang adalah untuk melayani Tuhan, yang bukti konkretnya kita lakukan terhadap sesama kita. Kemuliaan bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Bukankah kita ini hanyalah seorang hamba, dan yang patut untuk menerima kemuliaan adalah Sang Tuan kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaannya, mengapa kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati, tulus dalam melayani, saling mengampuni dan saling mengasihi? Hal itu sebabkan karena kita seringkali lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada mewujud nyatakan kata-kata kita tadi. Kita lebih pandai berargumentasi daripada bermeditasi apakah kita semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Umumnya kita merasa cukup berhasil dalam memberikan nasihat dan pengajaran, tetapi sering juga kita gagal dalam menjadi teladan yang sebenarnya. Saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah dan sesama, serta setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita untuk saling melayani, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Oleh sebab itu, maukah kita semakin diubah dan diperbaharui oleh Tuhan menjadi pribadi yang peduli, saling mengampuni dan saling mengasihi, serta saling melayani sesama dengan kerendahan hati. Hal ini sangat penting untuk kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita saat ini, terlebih ketika saat ini kita sedang dalam keadaan yang serba sulit. Kita harus mau keluar dari zona nyaman kita untuk mau saling melayani, mengampuni, dan juga mau saling mengasihi. Di masa yang sulit ini, semakin banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dan pelayanan kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang berjuang melawan virus corona ini? Bapak Ibu, mari bersama-sama kita perhatikan dan hayati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi kita yang diberkati Tuhan dengan uang yang banyak,
kita dapat memberi bantuan pengadaan alat-alat medis yang dibutuhkan untuk menunjang para tenaga medis dalam merawat pasien yang terkena virus corona. Dapat juga memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi akibat virus corona ini, yang diberi talenta menjahit, dapat juga membuat masker yang dibagikan secara gratis, atau juga dapat membantu pemerintah dalam pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi para petugas medis dan lain-lain. Walaupun kita masih harus tinggal di rumah atau stay at home, bukan berarti kita tidak dapat mewujud nyatakan pelayanan dan kasih kita kepada sesama. Kita masih dapat berdoa dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kiranya apa yang telah Yesus teladankan bagi kita semua dapat kita wujud nyatakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga kita, dalam lingkungan gereja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Menjadi murid-murid Yesus yang dengan segala kerendahan hati mau untuk saling melayani, saling mengampuni, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuki saat ini sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu yang begitu menginspirasi kami semua untuk kami memiliki kerendahan hati, berkenan untuk saling melayani, saling mengampuni, dan juga saling mengasihi, terlebih di saat-saat yang sulit seperti saat ini. Bila firman Tuhan menolong kami semua, dan Tuhan berkati kami, supaya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami yang seutuhnya kami serahkan kepadamu untuk Kau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami ajak untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Dan saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kami beri kesempatan untuk boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya, dan nanti akan saya akhiri dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menghayati kasih Kristus melalui ibadah Kamis Putih yang kami ikuti dan kami laksanakan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Kiranya melalui ibadah ini kami semakin dimampukan untuk memiliki kerendahan hati untuk mau saling melayani, saling mengampuni dan juga saling mengasihi sebagaimana yang telah Engkau teladankan bagi kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya untuk Kau pakai, untuk menyatakan kebaikan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya, seperti tertulis di dalam Bilangan 18 ayat 29. Marilah kita kumpulkan persembahan kita sambil bersama-sama memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita haturkan persembahan kita bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami di tengah-tengah keluarga dapat mempersembahkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui sebagian dari rezeki yang telah Tuhan curahkan. Dan pada saat ini kami bersama-sama kumpulkan untuk memohon Tuhan berkati, Tuhan terima, dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan kami ini dapat berguna untuk kemuliaan Tuhan, dapat berguna
untuk pengembangan jemaat Tuhan dapat berguna untuk kepedulian kami kepada sesama yang membutuhkan. Juga kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan dengan benar yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga memohon ampunan-Mu ya Tuhan, di dalam kami mengaturkan persembahan ini banyak kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengaturkan persembahan yang benar di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon semuanya ini di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 370, kita nyanyikan bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, lanjutkanlah dan wujudkanlah tugas panggilan kita sebagai hamba-hambanya, dan kiranya perlindungan kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Aduh.